361 anak ini sekalipun menginginkan ke negeri itu tidak bisa karena sistemnya sudah mengunci NISN anak tersebut. Sehingga kita dengan rapat satu malam dengan Balai Dikmen melalui Bu Reni, Pak Ahmad Muhammad dan Pak Isafid memutuskan nambah satu kelas lagi itu. Nah, tahun ini kemungkinan pendaftar kita juga alhamdulillah animo dalam pekan ini kemarin satu pekan ini wawancara 27 anak, mudah-mudahan pekan berikutnya demikian. Tapi tidak bisa kita kunci dengan tahun lalu, sehingga kita kalau bisa menerimanya paling tidak 400 pendaftar untuk bisa memilih 324 ditambah satu kelas internasionalnya berapapun jumlahnya itu berdiri sendiri. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, itu yang perlu kita targetkan nanti. Kemudian strategi pengembangan proker bidang apa yang harus dilakukan? Tentunya ada perubahan, identifikasi perubahan yang akan dilakukan. Itu nanti pada strategi langkah-langkahnya. Programnya sudah disampaikan dalam tabel-tabel itu, mana yang program rutin, mana yang program inovasi, nanti akan menjadi satu pembahasan. Kemudian tuliskan rencana perubahan strategi yang dilakukan, karena ini yang sudah disusun oleh tim raker agar kita itu jelas. Karena saya mendapatkan surat cinta waktu habis rapat GTY, PTY, GTT, PTT itu bagus sekali idenya. Saya sebut saja terima kasih Pak Beno. Sehingga tadi saya kembangkan bahwa raker ini harus why dan how. Bagaimana sih perubahan-perubahan yang akan dilakukan, strateginya apa. Kemudian development itu kembangkan rencana. Nanti dari setiap bidang itu kembangkan dalam bentuk TOR atau SOP-nya. Tadi yang ditanyakan adalah ada nggak SOP takziah di dalam kota dan luar kota, baik itu guru teknik ataupun siswa. Sehingga kita mengembangkan rencana, bukan program berjalan saya penting lakon laku gitu ya. Jadi tetap harus ada target akhirnya. Nanti di komisi itu kami mengharapkan adanya sampai hasil ke SOP. Kemudian agent of change itu di situ Bapak Ibu dalam komisi itu sudah mulai mengidentifikasi siapa sih orang-orang yang diajak dalam agen perubahan itu. Belum tentu, mohon maaf, saya mampu melakukan di sana atau di sini. Itu yang juga harus bidikan yang tepat. Terapkan prinsip SMART, yaitu spesifik apa yang mau dituju, kemudian measurable, terpercaya, achievable, relevan, dan time bound. Ada ini yang kemarin supaya terhindar betul buru-buruan di akhir semester 2. Ada time bound-nya, target waktunya kapan, itu harus jelas. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian rekomendasinya ini alhamdulillah di draftnya kurikulum sudah disusun. Nanti Bapak Ibu tinggal mematangkan bagaimana pelaksanaannya dengan tadi itu strategi-strategi tadi. Untuk pembelajaran, salah satu peningkatan kualitas pembelajaran yang kita cari akar masalahnya adalah metode pembelajarannya belum semua interaktif. Jadi nanti di sini guru mengikuti pelatihan. Tadi Bu Nazila sudah memberikan masukan, bukan sekedar workshop perangkat. Insya Allah di draft proker kurikulum sudah merencanakan yang pertama workshop literasi numerasi, kemudian workshop pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional, kemudian mengikuti tuntutan perkembangan zaman yaitu workshop AI dalam bahasa Indonesianya, tapi Bapak Ibu membaca AI gitu ya. Nah, jadi di situ nanti kita juga menjadi salah satu dari 41 sekolah sebagai pilot project sekolah yang mengintegrasikan AI bahasa dan AI matematika gitu. Dari SD sampai SMK se-DIY ada 41 sekolah.
Kemudian penyusunan RPP-nya nanti bagaimana difokuskan pada kegiatan pembelajaran yang aktif, tetap diperlukan workshop penyusunan seperti ini. Dan yang ini tadi bagus ya, supaya praktik baik rekam sejawat, boleh lesson study, best practice. Jadi Bu Nazila ngajar tadi umpamanya ditemani Pak Arifin, Bu Yunti dan Miss Nisa. Tapi monggo kalau memang butuh surat tugas ya kita surat tugasi seperti itu nih supaya terlaksana, karena ketika dibebaskan memang kemarin menjadi satu akar masalah. Yang kedua minimnya monitoring. Saya pribadi waktu itu ketika jadi wakil kurikulum ini sudah ya, jadinya intinya lanjutannya itu. Kemudian ini ya, yang rekomendasi dari refleksi perbaikan pembelajaran ini, menjadwalkan forum refleksi pembelajaran secara berkala. Jadi refleksi itu yang kemarin juga masih kurang di antara kita. Harusnya kepala sekolah itu, untuk saya ya, kepala sekolah itu sering atau menjadwalkan setidaknya satu semester 2 kali mengadakan refleksi. Refleksi pembelajaran itu penting untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Kemudian itu penulisan best practice. Nah, yang mungkin belum kita gunakan adalah memanfaatkan hasil penilaian siswa untuk evaluasi strategi pembelajaran. Jadi mungkin dari kurikulum atau nanti kita bisa bekerja sama ya, dari kepala sekolah di bagian supervisi dan kurikulum itu pada KBM-nya itu betul-betul berbasis data. Guru-guru yang mohon maaf nilainya kok bisa satu kelas kok belum tuntas semuanya. Jadi berbasis data. Jadi itu perlu diadakan evaluasi tersebut sehingga analisis hasil penilaian itu bisa kita gunakan untuk memberi proses perbaikan kepada guru dalam mengajar. Selanjutnya, ini yang tadi juga sudah disampaikan, praktik inovatif dan berbagi praktik baiknya itu masih rendah, menjadikan kualitas pembelajaran juga kurang, sehingga nanti ini dari program Renstra untuk program kurikulum, program perpustakaan, dan program peningkatan kualitas GTK, Pak Khairul. Jadi di sini perlu betul melibatkan di berbagai bidang, dikembangkan dalam rencana strategisnya seperti itu. Kemudian yang bagian ini, implementasi yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan Wakaur bidang adalah penyusunan program kerja. Tidak hanya matrik yang seperti di sini, tetapi nanti menyusun program yang dilengkapi pendahuluan, tujuan, sampai nanti pada timeline-nya bagaimana. Dan yang lemah adalah seperti disampaikan Bu Endang tadi, adanya monitoring dan evaluasi. Karena masih minim monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kami yang ada di manajemen, mengawal keberlangsungan. Katanya mau pembelajaran literasi numerasi waktu itu program kurikulum ya, tapi bahwa kurikulum lama tidak memonitor betul. Ya sudah, akhirnya zone. Di RPP padahal dilatihkan cara mengintegrasikan literasi numerasi, tapi dalam pelaksanaannya tidak dimonitor keberhasilannya sampai mana. Nah itu akhirnya tidak. Sehingga nanti rencana strategisnya adalah monitoring dan evaluasi tiap 3 bulan. Pelatihan tematik berdasarkan kebutuhan guru itu nanti dari standar pendidik dan tenaga kependidikan. Baik. Selanjutnya akar masalah untuk karakter dan iklim kebinekaan. Itu nanti untuk banyak. Waka Ismuba, Waka Ismuba, Waka Kesiswaan ya. Waka Ismuba, Waka Kesiswaan itu akan berjalan bareng-bareng untuk bagaimana menyusun rencana strategis dalam mencari penyelesaian akar masalah karakter dan iklim kebinekaan. Termasuk mohon maaf adanya tantangan keragaman budaya dan pemahaman
guru aja saja masih istilahnya tidak sama persepsinya. Nah, itu bagaimana kita sebagai teladan bagi para siswa. Untuk itu nanti digarap di bidang kesiswaan bagaimana adanya pencegahan perundungan, program-programnya akan disampaikan kesiswaan. Kemudian yang belum diterapkan adalah student voice. Bagaimana kita itu juga dalam beberapa waktu menjadwalkan suara siswa, kita dengarkan apa sih keinginan mereka gitu. Jadi diwakili oleh pengurus IPM atau apa gitu ya, OSIS. Sorry. Terus yang ini masih kesiswaan, adanya kegiatan lintas kelas, lintas angkatan yang bersifat kolaboratif. Monggo nanti kemarin sudah dikatakan event-event dari IPM itu yang mungkin perlu keluar ke Sono Budoyo, ke Malioboro, kemana itu untuk mengenalkan mereka menerima keberagaman seperti itu. Kemudian untuk Ismuba tentunya masih menjadwalkan sholat duha jamaah, kultuk tadarus pagi. Saya lihat kultuk dan membaca hadis itu kok hilang gitu. Dan nanti dihidupkan kembali. Pengajian kelas sudah berjalan, sudah disampaikan Pak Sugeng kendalanya tadi. Kemudian untuk tindak lanjut kolaboratifnya menikah ya. Tiga-tiganya harus bekerja sama, BK, Ismuba, dan kesiswaan. Nanti Bapak Ibu memberikan masukan-masukan kepada ketiga bidang yang saling kolaborasi ini. Ini untuk bidang perpustakaan, numerasi literasi kita gunakan pertama kali yang itu workshopnya untuk Bapak Ibu guru. Perpustakaan ada, mohon nanti membantu menyusun duta literasi sekolah. Bidang TIK, Bapak Ibu, mungkin di tahun ajaran kemarin itu pernah terlontarkan adanya rapor performa GTK, sehingga kita bekerja sama pada transformasi digital itu. Kalau kita cermati sebenarnya setiap guru itu nanti akan berkembang mengisi daily report ya. Tetapi kalau itu membutuhkan pelatihan yang tidak singkat nih. Kemarin baru unggah perangkat bagaimana bisa mengisi buku kemajuan kelas. Kemudian kalau habis ikut kegiatan MGMP lapor di situ. Kalau habis ikut lomba menuliskan di situ juara tidaknya tetap terlaporkan. Absen saja ternyata saya pantau betul-betul masih ada yang bolong. Termasuk saya dalam bulan kemarin itu nginep 2 kali, alias pas pulang tidak absen. Nah, ini yang betapa sulitnya untuk pembiasaan gitu ya. Tapi tetap akan kami coba, kita coba karena ini sangat penting bagi pengembangan SIM SMA kita pada transformasi digital. Jadi nanti daily reportnya dari situ. Untuk humas ini pelibatan orang tua dan branding sekolah. Monggo nanti di komisi yang bagian humas, bagaimana kita punya ciri khusus atau spesifikasi. Tadi kan spesifik salah satunya ya, karena power school itu masih sangat umum. Jadi dari talenta itu apa yang akan kita garap, mau IT-nya karena anak-anak sekarang juga dengan kehidupan itu, atau research-nya, atau mau fokus di seninya, olahraga jangan karena sudah mau 7. Jadi ini itu nanti siapa? ini kita pilih kan Pak. Susun betul bagaimana kita mampu mendongkrak satu hal pokok yang membedakan dari yang lainnya untuk jadi branding. Bidang sarkas, penataan ruang belajar dan tempat-tempat yang menarik dan asik bagi siswa. Loh nanti asik jadi nggak mau masuk kelas. Ya kalau sudah terbiasa lama-lama tidak gitu. Jadi yang intinya mereka itu memperoleh kenyamanan baik untuk refreshing maupun untuk belajar. Itu Bapak Ibu
sudah selesai. Nah, untuk bendahara, mohon maaf, di sini juga masuk proporsi anggaran peningkatan mutu itu bukan sekedar pada peningkatan kualitas, tapi juga kesejahteraan guru. Sudah kami sampaikan di awal, ada inflasi atau penyesuaian, baik itu untuk GPT, PTT, GTI, PTI. Kemudian nambah anggaran pelatihan untuk guru, kemudian juga transparansi anggaran pada bidang mutu dan refleksi hasil capaian tiap semester. Tadi kok nggak ditampilkan, padahal sudah ditampilkan. Sudah dibuat yang kemarin itu. Standar proses berapa, standar isi berapa, atau untuk yang bisa. Terus sinergi perencanaan anggaran antara bendahara dan semua bidang. Karena Bapak Ibu, setiap bidang itu memiliki peran yang strategis dalam membangun sekolah bermutu. Pendidikan yang dekat dimulai dari pembelajaran yang bermakna, karakter unggul dan kebinekaan bukan hanya diajarkan, tapi dilatih dan dicontohkan. Termasuk mohon maaf tadi Bu Nazilah menyampaikan jangan hanya melewati tentang pakaian, tapi keteladanan itu yang utama. Jadi saya bahas di sini ya, karena untuk karakter unggul dan kebinekaan itu bukan hanya diajarkan, tapi dilatih dan dicontohkan. Terima kasih masukannya. Insya Allah kita akan budayakan bagaimana membangun pendapat argumen